Oke, pertama saya agak luruskan sedikit ya. Jadi Al Zaitun itu rencananya membuat 3 kapal, ya kan? Kapal pertama itu yang 150-an meter itu sudah dibuat, sedang dalam proses pembuatan. Telah menyemangati kami semua yang ada di kampus ini. Penuh semangat. Puji Tuhan. Ternyata semua memberi semangat kepada kami. Ya, alhamdulillah. Ada cerita lanjutan ini ya. Maaf kalau cerita ini hanya 2. Saya bukan tidak ya, belum kenal dengan Ibu Koni. Kenalnya itu baru kemarin. Tapi di benak saya dan di ruk saya itu Bu Koni ini mewakili cita-cita. 2023 yang lalu, pendiri-pendiri Mahat Al Zaitun, Prof. Dr. Syekh Panji Gumilang, siap memberikan nama kapal keempat yang sedang dibangun di galangan kapal PT Pelabuhan Samudra Biru Mangun Kencana. Galangan kapal ini berada di bawah Lembaga Kemakmuran Masjid LKM Rahmatan Lil Alamin yang berlokasi di area Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, kapal yang disebut kapal Koni nanti ini dibuat setara dengan Bahtera Nabi Nuh yang memiliki panjang 158 meter, tinggi 50 meter, dan lebar 25 meter yang terdiri di 3 tingkat. Menurut dia, pembuatan kapal besar itu untuk mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa dulu mereka berasal dari keturunan para pelaut hebat. Namun di sisi lainnya, Pondok Pesantren Al Zaitun juga memiliki sejumlah kontroversi. Tidak kurang mendapat perhatian dari MUI, sejumlah ormas keagamaan, dan sekarang makin ramai dibicarakan. Jadi Bu Koni, apa sebenarnya yang diusulkan ke Ibu nih dari Al Zaitun ini, Bu? Karena siapa saya Panji Gumilang, saya nggak tahu juga urusannya Al Zaitun itu apa. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan kenapa saya hadir, itu Mbak, saya hadir karena undangan, bukan karena saya ingin hadir. Mungkin saja ini bagian dari strategi dia ya di dalam meraih dukungan, meraih simpati publik, sehingga ketika melaksanakan peringatan Asyura ya dia mengundang tokoh-tokoh tadi. Tak mau dianggap publik sebagai tokoh yang mendukung Al Zaitun, Koni Bakri memberikan klarifikasi, ungkap alasan sesungguhnya menghadiri acara Satu Suro di Al Zaitun. MUI menduga hal ini adalah strategi licik Panji Gumilang untuk meraih dukungan publik. Saya tidak pernah kenal siapa saya Panji Gumilang, saya nggak tahu juga urusannya Al Zaitun itu apa. Sampai kemudian ada berita beliau mau buat kapal dan mau memberikan nama itu kepada saya. Saya jelas menolak karena saya merasa saya tidak layak untuk dijadikan nama kapal. Dan karena saya tidak punya kontak beliau, saya membuat WA terbuka. Jadi WA saya sebar kemana-mana, sampai akhirnya saya dihubungi oleh sekretaris beliau dan sahabat beliau. Jadi kemudian saya diundang datang untuk melihat galangan kapal. Undangannya itu 2 isinya. 1 melihat galangan kapal, yang kedua adalah mendatangi dan kalau bisa menyampaikan orasi pada saat peringatan Satu Suro. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan kenapa saya hadir, itu Mbak, saya hadir karena undangan, bukan karena saya ingin hadir. Yang kedua karena alasan kenapa ya, sebuah institusi sudah mampu membuat kapal sendiri dan ini nggak main-main gitu. Jadi itu yang terjadi, dan kemudian akhirnya karena sudah terbuka, sekretaris beliau sudah menghubungi saya, dan Syekh Panji Gumilang juga sedang menunggu kedatangan saya ke Al Zaitun. Tapi kebetulan saya belum bisa datang karena saya tuh jadwalnya penuh sekali gitu. Tapi yang penting komunikasi sudah terbuka dan surat resmi juga tentang itu sudah disampaikan kepada saya gitu. Intinya saya cuma menyampaikan bahwa banyak nama besar yang bisa kita angkat. Misalnya saja dari era abad keempat ada Sultanah Aceh namanya Putri Mayang Seludong, karena dialah yang melahirkan kerajaan-kerajaan Aceh termasuk Perolak, itu kerajaan maritim. Lalu ada Admiral atau Laksamana Maharani, bukan Malahayati ya, saya garis bawahi lagi, Maharani. Ini beda zaman, beda waktu, beda nama. Karena saya tiba-tiba dimarahin orang, salah nama tuh Bu. Enggak, memang ada namanya Laksamana Maharani.
yang dalam usia 21 tahun telah menjadi panglima perang lautnya Sultan, saya lupa namanya ya, Sultan Aceh pada abad 11 itu. Kemudian sebenarnya apa signifikansi dari pembuatan kapal seukuran Bahtera Nabi Nuh ini atas nama ibu ini? Menurut saya sih Al Zaitun itu yang paling penting, kita harus apresiasi ya. Dia itu mewujudkan apa yang dinyatakan Presiden Jokowi dari 2014, mewujudkan negara poros maritim dunia. Dan beliau mewujudkannya dalam aspek ekonomi. Kita tahu lah kalau kita baca Al Zaitun ini kan juga sebuah pesantren yang kalau saya baca ya, sekali lagi saya belum pernah ke sana, belum pernah bertemu dengan pemimpin dan apapun pengurusnya. Al Zaitun ini adalah sebuah pesantren yang juga mandiri, jadi dia tuh bisnisnya juga sangat kuat. Jadi bisa Anda bayangkan, sekarang dia sudah bisa bikin kapal sepanjang 158 meter katanya ya, galangannya. Yeah. Artinya itu lebih besar dari KRI Bung Karno yang kemarin kita launching, itu Corvette. Corvette kita itu 72 meter, galangannya di Lampung. Nah, jadi kan artinya 2 kali kemampuan Corvette-nya Bung Karno gitu kan. Kalau untuk saya, yang penting beliau itu, dan saya berharap malah pesantren lain, gereja-gereja, pura-pura, kelenteng-kelenteng, kalau perlu yang punya area laut ya kan, atau pesisir, itu malah mengikuti langkah beliau. Karena kan ada konkret yang dia buat. Jadi gini loh, beda antara visi tanpa kata-kata sama dari visi dengan konkret dilakukan gitu loh. Jadi menurut saya beliau itu ingin mewujudkan kembali ekonomi biru, kejayaan maritim Nusantara kita. Bagaimana juga ingin yang paling penting ya, yang beliau ingin wujudkan menurut saya itu keberdikarian gitu loh. Menurut saya, untuk jabat tangan dengan Bu Kony itu, kalau tidak di Rusia, nggak bisa. Mengapa? Ini satu-satunya perempuan Indonesia yang dipercaya oleh Presiden Putin untuk duduk di sampingnya. Saya belum melihat sama-sama perempuan Menteri Luar Negeri. Berdamping-damping belum pernah. Tapi Kony Rahakundini Bakri itu telah duduk berdampingan dengan Presiden Putin, yang Presiden Putin itu adalah membaca pikiran Bung Karno untuk hidup berdikari. Sehingga diserang dengan supit udang, supitnya yang patah. Diserang oleh gelatik nebo, gelatiknya yang kalang kabut. Diserang oleh binakul nangkup binoyo mangap, buayanya dijadikan kawan, bakulnya dipakai isi nasi. Itu hebatnya Putin. Ditanya, ternyata pencinta Bung Karno, ide Bung Karno. Nah, kalau kita punya mazhab Bung Karno, menurut Ibu Kony nggak salah-salah amat. Ya, tapi pakai amat ya. Bu Kony kalau berbicara luar biasa. Islam saya tidak bagus-bagus amat. Itu yang. Terus juga menilai mazhab Bung Karno nggak salah-salah amat. Ini perlu dijabarkan. Penjabarannya itu ulama-ulama dari UIN. Ya, kalau kita ya mengucapkan saja, ulama UIN silakan, pesantren Indramayu silakan.